menindaklanjuti terkait dengan adanya program Kebun Raya Bogor akan dijadikannya wisata malam Glow. Ketua Umum DPP PPLHI Pemerhati Pembangunan dan Lingkungan Hidup Indonesia Muhammad Nurman pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 mengunjungi gedung DPRD Kota Bogor dan berkesempatan berdialog dengan para aliansi atau sesepuh Kota Bogor. Dalam kesempatan ini Ketua Umum DPP PPLHI dan para aliansi menjelaskan bahwa ini PPLHI silaturahmi dengan teman-teman aliansi yang selama ini menjadi sebuah kontroversi di Kota Bogor khususnya, umumnya di seluruh Indonesia terkait dengan pembangunan wisata malam Glow di Kebun Raya Bogor. Dalam kesempatan ini kita ingin berbincang-bincang dengan pihak aliansi yang tergabung dari beberapa elemen masyarakat yang memang teman-teman ini merupakan budayawan dan spiritual Sunda yang memperjuangkan penolakan terhadap keberadaan pembangunan wisata Glow di Kebun Raya Bogor. Bersama saya dengan Kitori dan Kilutfi, beliau merupakan koordinator atau ketua dan wakil ketua aliansi yang bergerak memperjuangkan hal itu. Sampurasun Rampes, juga Kang Lutfi, serta teman-teman sekalian. Kang Cecep Torik barangkali bisa disampaikan dalam kesempatan ini Kang, ada untuk meluruskan pemahaman-pemahaman terkait dengan adanya pembangunan wisata Glow di Kebun Raya Bogor. Ya tentunya bagaimana pandangan dari teman-teman aliansi yang diwakili oleh Akang terhadap pembangunan wisata Glow yang di Kebun Raya itu. Ya, terima kasih. Sampurasun. Sampai. Begini, kami ini yang tergabung dalam aliansi merasa dibohongi lah, dibohongi atau terjebak atau apalah namanya, sebab tidak pernah tahu ada kegiatan yang di Kebun Raya malam. Mulai malam dengan kegiatan malam itu dengan pembangunan atau sarana-sarana yang sangat menonjol. Kami khawatir, pertamanya khawatir Kebun Raya akan menjadikan sarana atau tempat yang kurang bagus. Setelah kami teman-teman meneliti, ternyata benar di dalam itu ada kegiatan malam yang mempergunakan lampu yang berefek kepada perkembangan mengenai kehidupan malam yang ada di Kebun Raya itu. Kedua, saya dan teman-teman itu memeriksa juga, mendapat informasi dari pengelola awal sampai 5 orang yang pernah megang Kebun Raya, kepala di Kebun Raya itu bikin pernyataan sikap bahwa wisata malam dengan lampu itu membahayakan sistem yang ada di Kebun Raya. Keduanya, kami disatukan oleh rasa. Karena apa? Karena ditinggal karuhun, di dalam itu ditinggal karuhun, sedangkan kami saja yang mau jarak ke dalam aja udah susah. Ya, semenjak ada R1 di situ, malam itu susah, jam 5 udah pulang. Sementara ini kegiatan wisata malam dengan komersil gampang, dari jam 6 lagi kegiatannya, 4 jam sampai jam 10. Kalau dari jam 3 sampai jam 11 bisa lebih malah. Ini kan jadi suatu sangat sangat menyesal lah. Sedangkan kami yang tinggal di Bogor yang biasa datang ke Kebun Raya iraha wae, sekarang udah tidak bisa. Terus kegiatan rakyat Bogor, masyarakat Bogor itu sangat susah. Terus tiket mahal. Itu yang menjadi tindakan awal. Terus teman-teman kami bergerak, ternyata rasa yang bermain. Rasa itu bisa dibohongi. Ya itu karena ditinggal karuhun kami, orang Sunda, bangsa Sunda itu tinggal satu Kebun Raya. Badigul udah hilang, Rancamaya Badigul udah hilang. Batu tulis dengan sumur tujuhnya, Amarosa dengan buku bujangnya. Nah sekarang tinggal Kebun Raja lah yang harus kami pertahankan. Intinya kami tidak mau lah ditinggal karuhun kami dijadikan
sesuatu yang kami sendiri tidak bisa ikut di dalamnya. Itu intinya dari saya. Mungkin kalau menurut Pi ada. Baik Kang, jadi secara pandangan Akang tadi bahwa keberadaan Glow Wisata Malam itu jelas sangat mengganggu keberadaan marwah daripada karuhun yang ada di Kebun Raya Bogor itu ya Kang ya. Apalagi dalam kondisi sekarang dengan adanya kemajuan pembangunan sangat terkikis peninggalan para kesepuhan kita yang ada di Bogor. Tadi aku sebutkan seperti Badigul juga sudah hilang. Sekarang tinggal satu-satunya Kebun Raya merupakan peninggalan yang tentunya akan yang dengan teman-teman sehingga berjuang terus perjuangan itu begitu. Nah mungkin barangkali Kang Lutfi atau apa sih namanya kebun raja gitu? Mungkin masyarakat banyak yang belum tahu nih Kang. Kan tahunya kebun raya. Sekarang muncul konsep kebun raja. Barangkali Kang Lutfi bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan masalah kebun raja ya. Awalnya emang namanya kebun raja gitu ya. Setelah zamannya kolonial dirubah jadi kebun raya. Kenapa disebut kebun raja? Karena di situ juga di dalam kebun raja itu ada makam Ibu Ratu Galuh gitu kan. Jadi itu Lewon Samida semua areanya itu. Ini juga tertulis juga di batu tulis gitu kan. Ini benar-benar cikal bakalnya masyarakat suku Sunda gitu. Kebun raja ini begitu dari masyarakat Negara atau Pajajaran. Maka di situ juga sudah ada makam Ibu Ratu Galuh. Jadi di situ udah ada cagar budaya. Sebenarnya itu cagar budayanya bukan hanya makamnya aja, semua itu area kebun raya sama gitu. Itu makanya itu harus dijaga nilai kesakralannya karena kami orang Sunda benar-benar itu sangat sakral gitu. Kalau sekarang dijadikan tempat wisata malam mau jadi apa gitu kan. Wisata malam ini kan identik dengan hal yang negatif kayak juga apalagi ada situ lampu-lampu pakai LED segala macam gitu, efeknya kurang bagus gitu kan. Kalau pemerintah mau ngelola itu wisata malam ini jangan di kebun raya lah kayak begitu kan. Karena kebun raya ini benar-benar punya nilai yang luar biasa buat kami, keyakinan buat kami ya. Baik, jadi sahabat tadi disampaikan oleh Kang Lutfi, jadi konsep kebun raja ini merupakan satu kesatuan ya Bang ya, tidak terpisahkan karena memang dulunya kebun raja ya, dulunya hanya saja sekarang jadi kebun raya. Nah ini makanya tentunya teman-teman ingin kembali mengangkat pelestarian Sunda, marwah Sunda, di mana bahwa itu adalah kebun raja. Nah Kang, kita juga dari lembaga PPLA itu sempat Kang untuk artinya secara objektif berkunjung juga kan ke sana. Secara kasat mata memang ada beberapa bagian kan seperti sudah mulai ada kayak kaktus gitu ya. Nah itu tadi ada Taman Meksiko ya Kang ya. Nah hanya saja memang kalau secara physically itu makomnya Mbah Jepra itu yang menjadi karun kita itu kayaknya cukup jauh. Nah dalam kesempatan ini barangkali dari kacamata atau dari perspektif budayawan dan perspektif spiritual lah barangkali sejauh mana Kang, artinya memang itu betul-betul akan mengganggu daripada marwah Kebun Raya Bogor sendiri ketika itu barangkali nanti wisata Glow itu berjalan ke depannya. Ya, jadi begini, di dalam kebun raja itu terdapat makam-makam, hanya bukan makam di Ratu Galuh aja. Di setiap area itu terdapat makam-makam juga, bukan makam-makam tua kayak gitu. Ya makanya itu satu area gitu. Jadi kita bukan memisahkan Glow yang di dekat Pasar Bogor, kuburan makam itu sebelah sana jauh gitu. Itu satu area, itu Lewon Samida gitu ya. Punten, Samida itu apa sih kan banyak yang belum paham kan singkatan Ya, apa Lewon gitu. Samida itu Lewon Larangan. Samida itu Lewon Larangan. Makanya itu nggak boleh dirusak, nggak boleh diganggu kayak begitu. Lewon Larangan kayak gitu karena di situ juga pihak kita tahu bahwa kebun raja itu kan lewon, namanya lewon kan jangan dirusak. Tapi dengan adanya Glow ini otomatis kan mempengaruhi kerusakan. Dulu tuh kan di kebun raya itu banyak sekali hewan-hewan seperti kelelawar gitu kan, ada burung bangau juga. Kalau sekarang udah nggak ada. Dengan adanya
wisata malam kayak gini ekosistem juga terganggu, kita serangga segala macam. Apalagi juga dari pihak 5 kepala kebun raya aja sudah protes gitu kan, karena mengganggu sekali ekosistem di sana gitu kan, sangat sekali mengganggu. Iya sahabat, Di zaman Meksiko itu ada makam. di sebelah mana? Persis taman Meksiko ada makam. Oh, ada makam. 4 makam, Mbak Cukur, setiga lagi itu lupa. Itu ada persis. Ada makam Iya. bukan makom ya. Oh. Itu makam, memang ada leluhurnya yang kuncen di apa? Penunggu Batu Galuh itu emang leluhurnya di situ. Sahabat, ternyata dari penjelasan teman-teman kita di aliansi ini, mereka tahu persis sejarahnya Kebun Raya Bogor, bahwa memang Kebun Raya Bogor itu satu kesatuan, artinya terintegrasi satu menjadi kebun raja. Jangan yang secara mungkin kasat mata kita hanya makam itu di sebelah istana, ternyata di wisata Meksiko itu Sebelah Meksiko itu di ada sebelah makam. Meksiko ada juga ada makam ya, yang memang juga merupakan kasepuhannya Sunda yang ada di Kebun Raya Bogor itu gitu kan. Jadi sahabat, ternyata memang bahasa Samida itu berarti memang bahasa Sunda atau Sanskerta itu kan, kalau Samida itu Bahasa Sanskerta. Sanskerta ya berarti. Di tulisan batu pilus ada Nyan Samida. Nyan Samida ada Sawiwa. Iya. Itu tujuannya di Kebun Raya. Jadi Raja Pajajaran, Prabu Surawisesa itu ditulis sama Empu tulisan Empu sih ya. Merintahkan Raja Pajajaran itu Pajajaran kedua setelah dia Dewata, merintahkan Nyan Samida. Nyan Samida tujuannya itu Kebun Raya. Jadi itu kenapa disebut Kebun Raja? Karena itu perintah raja langsung Raja Pajajaran yang kedua Surawisesa setelah ya Dewata Raden Pamanarasa. Jadi memang itu apa, Kebun Samida ya. Iya, Leuweung Samida. Leuweung Samida. Di tulisan batu tulis Nyan Samida, maksudnya Leuweung Samida udah tertulis di batu tulis bahwa itu ditinggal para Jadi leluhur. artinya lahan itu ulah diganggu lah, Iya. harus tetap dijaga kelestariannya barangkali. Nah, kemudian teman-teman dalam hal ini langkah-langkah apa aja nih? Kelihatannya perjuangannya masih terus bergerak nih, beberapa kali mengadakan demo kan gitu. Nah, apakah perjuangan ini sudah final atau memang masih belum berhasil kan? Ya, kita udah melaksanakan aksi unjuk rasa gitu ya. Yang pertama, yang kedua di Pintu Utama Kebun Raya. Yang ketiga kita aksi di Balai Kota Bogor. Yang keempat kita aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi. Yang kelima kan terakhir tanggal 28 Oktober pas hari Sumpah Pemuda gitu. Ya, alhamdulillah pergerakan kita aliansi saat ini ya alhamdulillah udah ada titik hasil lah gitu. Dengan bukti bahwa pemerintah Kota Bogor oleh Pak Bima Arya kegiatan Glow Sistem Malam ini untuk saat ini ditutup untuk dievaluasi gitu ya. Saya harapkan ini mungkin kalau ini namanya evaluasi kayaknya salah, harusnya sebelum pembangunan sudah dievaluasi, ini sekarang baru ditutup baru dievaluasi, ini kebalik kayak gitu ya. Saya harapkan nanti kedepannya minta kami dari pihak aliansi sepakat tidak ada lagi wisata malam Glow, nggak ada lagi pihak swasta di ada Kebun Raya. Minta kepada pengelola Kebun Raya ini kembalikan lagi ke negara, khususnya ke pemerintah Kota Bogor. Gitu. Jadi memang malam ini sudah ditutup. Sudah ditutup. Artinya nggak ada kegiatan wisata Glow yang Nggak ada. Itu ada surat apa namanya dari Pak Bima Arya tanggal 28 Oktober itu minta ditutup. Nah, sejauh mana kan untuk pengawalan kedepannya nih? Ya. Supaya betul-betul harapan daripada teman-teman aliansi, khususnya kita sebagai generasi Sunda yang ada di Bogor ini, Kebun Raya bisa tetap terjaga. Ya. Kebun Raya ini harus dijaga karena ini buat generasi anak cucu kita, gitu kan. Ini benar-benar kearifan lokal. Kalau sekarang Kebun Raya dirubah, dirusak, apa jadinya nanti surat akan datang. Ya makanya kita sepakat aliansi Kebun Jawa Barat ini juga banyak dari berbagai macam unsur ya, unsur para seniman, budayawan, organisasi masyarakat, padepokan dan sebagainya. Kita libatkan juga. Kita tetap bergerak sampai ini proses ini sampai ke mungkin sampai ke kementerian, sampai ke presiden ya gitu. Kan kalau dari sisi kewenangan kan itu
dulu LIPI, sekarang BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, upaya-upaya dari akan dengan teman-teman sejauh mana mengadakan sebuah dialog atau komunikasi dengan pihak BRIN selama ini bagaimana, sudah dilakukan belum? Komunikasi dengan BRIN itu sudah dilakukan, ada surat terbuka dari 5 mata kebun raya. Itu kita juga bikin surat penolakan ini juga, kita juga sampaikan juga ke pihak BRIN, juga ke PT Mitra Nusa Raya juga ya. Nanti juga tetap tadi kita juga akan aksi terus ke kementerian terkait juga ke BRIN agar BRIN bisa memutuskan surat perjanjian kerjasama dengan PT Mitra Nusa Raya. Kan barangkali endingnya atau outputnya dari perjuangannya apa kan? Endingnya kami sepakat kebun raya harus kembali ke marwahnya, keasliannya. Jadi saya tidak ingin, kami ini tidak ingin ada swasta di dalam. Artinya harapan teman-teman tidak ada negosiasi? Tidak ada. Bahasanya ketika BRIN menjelaskan A sampai Z-nya, artinya kalau saya simak nih teman-teman tetap putusannya Ya. Ditutup. Tolak swasta. Baik sahabat, dimanapun berada, demikian penjelasan dari teman-teman aliansi yang memang di bidang budayawan dan spiritual yang terus berjuang memperjuangkan Kebun Raya Bogor ini untuk tetap lestari. Dan tadi disampaikan oleh perwakilan aliansi bahwa wisata glow yang ada di Kebun Raya Bogor ini tetap tidak ada negosiasi. Artinya dengan pihak BRIN juga sampai kapanpun tidak ada negosiasi. Artinya tetap sampai kapanpun perjuangan atau ending output perjuangan teman-teman aliansi ini adalah wisata glow di Kota Bogor, khususnya di Kebun Raya Bogor ini tetap ditiadakan ya Kang. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan bincang-bincang kita dengan teman-teman dari aliansi budayawan dan spiritual yang terus memperjuangkan wisata glow Kebun Raya Bogor. Barangkali ada sepatah dua patah yang ingin disampaikan Kang, harapan-harapan ke depannya. Harapan ke depan kami minta kepada pihak pemerintah pusat, kementerian gitu, untuk segala sesuatu masalah kebuyutan tolong dijaga keaslian kemarwahannya, jangan sampai banyak pembangunan di Indonesia ini banyak yang merusak situs cagar budaya. Mangga mungkin Akang, punten sareng Akang siapa? Mardi. Oh Kang Mardi, mangga Kang. Kalau saya mengacu ke Undang-Undang Pasal 33 Ayat 3, bumi, air, serta kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bumi kesucian, bumi kehidupan, bumi kejayaan bersama Gusti Allah. Saya harapkan sebagai mewakili teman-teman di aliansi, di situ ada 5 mata air, di situ ada pohon-pohon yang sudah disakralkan. Harapan saya sesuai dengan undang-undang itu, masa saya aja kemarin masuk harus bayar, padahal niatnya untuk memulai warisan titipan di Raja Pajajaran, leluhur Sunda, Galuh, Pakuan, atau nuhun. Ya baik sahabat dimanapun berada, jadi memang perjuangan teman-teman ini adalah bagaimana menjaga warisan dari para kesepuhan yang ada di Bogor ini, khususnya kesepuhan Sunda, untuk tetap terjaga, karena dari pandangan teman-teman selama ini sudah mulai hilang wisata-wisata atau warisan daripada kesepuhan kita, yang termasuk di Kebun Raya juga tadinya ada kelelawar. Saya juga tahu Kang, itu dulu banyak banget kelelawar, sekarang hilang, iya kan, kelelawar, kemudian juga bangau gitu kan, atau binatang-binatang yang memang harusnya ada di hutan itu ternyata sekarang sudah mulai hilang gitu. Jadi barangkali teman-teman ini merasa terpanggil sebagai putra Sunda untuk menjaga kelestarian karuhun atau kesepuhannya. Barangkali itu yang bincang-bincang yang bisa kita sampaikan ke sahabat dimanapun berada. Terima kasih Pak Cecep Tori, terima kasih Pak Lutfi, Kang Mardi, Ibu, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Bogor, tim media PPL HI mengabarkan. Amin.